Oke, jadi materi yang akan coba kita diskusikan pada pekan 13 ini pertama adalah tentang ini gitu ya, tentang file system interface. Jadi kita masih bercerita tentang manajemen file system, manajemen secondary storage atau kemarin kita sebut sebagai mesh system storage gitu ya, atau mesh storage system. Oke, nah jadi salah satu komponen dari sistem operasi yang paling terlihat gitu ya atau paling banyak dipakai oleh user gitu ya adalah yang ada hubungannya dengan file gitu ya atau dengan kemarin ya storage ya. Jadi kalau kita ingat ya dulu barangkali ya di SMA atau SMP ya belajar menggunakan komputer katakanlah ya menggunakan Windows gitu ya ataupun barangkali ada yang sempat juga menggunakan Linux ya. Maka hal yang utama gitu ya dipelajari adalah bagaimana bekerja dengan file gitu ya. Membuat file ya, mengganti nama file, mengcopy gitu ya, mengganti menghapus ya, membuat direktori dan seterusnya. Nah, jadi inilah gitu ya salah satu subsistem atau salah satu komponen di dalam sistem operasi yang paling kelihatan gitu ya oleh user. Nah, oleh karena itu file system ini adalah salah satu yang krusial gitu ya hubungannya dengan user ya. Meskipun yang lain juga sangat penting kemarin ya yang kita pelajari baik mulai dari manajemen proses lalu manajemen memori gitu ya dan sekarang manajemen storage dalam hal ini kaitannya dengan file system ya. Oke. Nah, outline-nya seperti ini gitu ya. Jadi beberapa hal yang akan disampaikan tapi tadi ya karena kita akan membahas dua materi ya. Jadi nanti mungkin saya akan sampaikan sekilas-kilas saja ya. Nah, yang pertama adalah kita lihat dulu tujuannya ya. Jadi tujuannya adalah diharapkan nanti setelah selesai membahas materi ini gitu ya. Jadi kita punya gambaran ya atau bisa menjelaskan mengenai apa sih fungsi dari file system ya. Lalu berikutnya bagaimana Anda bisa menjelaskan gitu ya, menjelaskan interface ya ataupun antarmuka ke file system ya. Nah, dan berikutnya juga menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan file system seperti diantaranya design trade-offs ya, lalu metode akses ke file seperti apa ya, lalu file sharing, file locking ya, struktur directory dan seterusnya. Nah, lalu yang terakhir adalah proteksi ya, file system protection. Oke. Nah, baik ini apa sih file itu gitu ya? Anda bisa cari ya definisi file itu apa gitu ya. Jadi ada yang mengatakan file itu adalah kumpulan ya, kumpulan nilai yang saling berelasi gitu ya atau kumpulan data yang saling berelasi ya. Digabung jadi file gitu ya. Nah, tetapi dalam konteks komputer ya, file ini bisa kita lihat secara sederhana saja yaitu contiguous logical address space. Jadi sekumpulan alamat yang contiguous gitu ya. Dan dia sifatnya logical. Kita ingat kata-kata contiguous ya. Jadi contiguous ini artinya dia berdampingan, ya tidak terpencar-pencar ya. Ini kita bayangkan file ini seperti array saja gitu ya. Jadi seperti array ya. Isinya bisa macam-macam gitu ya. Bisa apa? Bisa isinya adalah teks gitu ya atau karakter atau bisa juga nilai-nilai integer apa saja gitu ya. Nah, jadi file ini kita bayangkan sebagai ruang alamat yang contiguous ya. Nah, lalu file ini bisa kita lihat dari tipenya ya. Nah, secara umum file ya sebetulnya hanya ada dua gitu ya. Ada file yang isinya data, ada file yang isinya program ya. Kalau program berarti file tersebut
maksudnya adalah untuk dijalankan atau dieksekusi, ya. Isinya adalah instruksi-instruksi. Nah, itu kalau program. Kalau data ya isinya adalah tergantung, bisa numerik gitu ya, bisa numerik, bisa karakter, bisa binary gitu ya. Nah, isinya itu sendiri ya tergantung oleh pembuat filenya ya. Jadi yang menentukan filenya itu apa adalah pembuatnya ya. Apakah bentuknya adalah text file biasa tanpa formatting ya, atau bisa juga source file ya, atau file kode program, atau bisa juga executable file yang merupakan hasil kompilasi dari source file ya. Nah, jadi ini adalah mengenai konsep sederhana tentang file ya. Kalau bentuk realnya saya yakin Anda semua sudah tahu ya file itu seperti apa ya. Banyak sekali tipenya ya. Contohnya kalau kita membuat dokumen di Microsoft Word, kita punya file data, berarti ya isinya adalah di situ ada karakter yang juga ada formattingnya gitu ya dan sebagainya, kompleks gitu ya. Nah, selain itu kita juga punya file yang bentuknya program, misalnya Microsoft Word-nya itu sendiri ya, ketika kita eksekusi berarti sebetulnya Microsoft Word itu adalah suatu file yang bentuknya program gitu ya. Nah, oke. Jadi simpel seperti itu. Nah, berikutnya adalah salah satu ya antarmuka ya yang ditunjukkan oleh sistem file atau file system adalah setiap file itu punya atribut gitu ya. Jadi file ini agar kelihatan karakteristiknya maka diberi atribut ya. Apa saja atribut bagi file ya? Atribut bagi file yang pertama adalah nama ya. Jadi file ini biasanya atau hampir semua file itu punya nama ya. Nah, nama file ini adalah informasi yang dimaksudkan untuk manusia ya. Artinya informasi yang sifatnya human readable ya. Nah, tetapi dari sisi komputer ya, komputer mengenali file sebetulnya bukan dari namanya gitu ya, tetapi dari yang namanya identifier ya, ID gitu ya. Bentuknya adalah bilangan ya. Nah, sistem atau komputer mengenali file dari ID-nya ini gitu ya. Nah, sementara dari kita dari sisi manusia ya mengenali file itu dari namanya ya. Nah, lalu berikutnya kadang ada atribut type gitu ya. Jadi type tipe filenya seperti apa. Contoh kalau kita punya type apa namanya file ya tipe file docx katakanlah ya. Maka artinya file tersebut ya diasosiasikan dengan aplikasi Microsoft Word gitu ya. Jadi biasanya tipe ini untuk diasosiasikan dengan program-program tertentu. Kemudian berikutnya lokasi ya. Nah, jadi lokasi ini adalah pointer ya, pointer kemana? Pointer ke tempat ya, tempat file tersebut berada di device ya. Nah, lalu berikutnya adalah size, ukurannya. Nah, ini juga dituliskan atau menjadi atribut dari file ya. Lalu berikutnya protection ya, protection ini di sistem operasi modern biasanya ada ya. Jadi proteksi ini menentukan siapa yang bisa membaca, menulis dan atau mengeksekusi file tersebut ya. Nah, lalu berikutnya juga ada atribut-atribut lain yang ditambahkan seperti time, date, and user identification. Jadi kapan file itu dibuat gitu ya, kapan terakhir kali diubah gitu ya. Kemudian pemilik file itu siapa gitu ya, grupnya kemana gitu ya. Nah, ini biasanya terkait dengan proteksi, keamanan, dan juga untuk keperluan monitoring. Ya. Nah, di mana informasi ini disimpan, ya atribut ini disimpan di mana gitu ya? Disimpannya adalah di struktur khusus yang disebut sebagai directory. Ya. Nah, directory. Ya. Nah, yang directory ini juga seperti file disimpan di disk juga. Ya. Nah, ini standar atribut file. Nah, tapi bisa jadi atribut file ini berbeda di sistem yang yang berbeda gitu ya.
Jadi misalnya ada sistem yang menambahkan atribut checksum ya untuk pengecekan error terhadap file ya. Nah, ini atribut ya. Nah, jadi biasanya sistem operasi ya mencatat atribut ini gitu ya untuk suatu file. Oke. Nah, ini contoh saja di OS X ya, di Mac ya, Mac OS X. Ini adalah atribut dari suatu file, misalnya filenya namanya adalah 11.txt ya, berarti dia adalah file yang diasosiasikan dengan aplikasi teks gitu ya, LaTeX untuk text editing ya. Nah, jadi seperti ini di sini ada jenisnya, ukurannya ya, tempatnya di mana, lokasinya di mana ya, dalam hal ini di direktori mana gitu ya. Tanggal-tanggalnya seperti apa dan seterusnya, ini atributnya banyak ya di macOS. Nah, lalu berikutnya masalah interface ini berarti dengan ada hubungannya dengan operasi yang bisa dilakukan ke file tersebut gitu ya, ke file-file ya. Nah, sebetulnya kan operasi file ini sederhana saja gitu ya. Yang pertama kita bisa membuat file ya. Lalu kita bisa menuliskan ke dalam file tersebut ya, kemudian kita bisa membacanya ya. Kemudian kita bisa pindah-pindah posisi pembacaan file ataupun penulisan file ya dengan metode yang namanya seek gitu ya. Lalu kita bisa hapus, delete, bisa kosongkan, truncate gitu ya. Lalu juga bisa melakukan operasi dengan lebih spesifik gitu ya, misalnya OpenFI ya. Jadi kita membuka file dengan nama FI gitu ya, dan juga close FI. Nah, ini maksudnya ini adalah fungsi gitu ya, fungsi yang bisa kita pakai ya, atau secara generik yang bisa kita pakai untuk membuka file yang namanya FI gitu ya, dan juga untuk menutupnya. Ya. Jadi operasi-operasinya ya biasa saja gitu ya, seperti biasa. Nah, dengan demikian kita bisa memandang file itu seperti ADT gitu ya. ADT itu adalah abstract data type. Nah, ini mungkin pernah disinggung di struktur data kalau tidak salah ya. Abstract data type. Jadi abstract data type itu adalah ada data gitu ya, dan ada operasi-operasi yang bisa dilakukan terhadap data tersebut ya. File kan pada dasarnya adalah data tadi ya, data yang saling berelasi ya. Nah, terhadap data tersebut bisa kita write, read gitu ya, delete, truncate dan seterusnya. Nah, maka disebut sebagai abstract data type ya. Nah, berikutnya adalah ini kita skip dulu saja ya. Nanti Anda bisa baca sendiri atau nanti kalau memungkinkan kita kembali lagi ke sini ya. Nah, sekarang kita lompat dulu ke cara pembacaan file atau metode pengaksesan file ya. Nah, metode pengaksesan file secara logical gitu ya, ada dua gitu ya, secara umum ya, meskipun nanti ada satu lagi yang apa sih namanya, ya, intinya ada dua ya, secara umum ada dua, yakni pembacaan file secara sekuensial ya, dan pembacaan file secara direct gitu ya. Kalau sekuensial, namanya juga sekuensial, artinya dia berurutan gitu ya. Jadi kita buka file ya, kemudian kita tempatkan pointer terhadap file tersebut ya pada posisi tertentu. Nah, kemudian berikutnya adalah kita membaca file record record per record gitu ya, atau alamat per alamat secara berurutan ya. Nah, jadi ya sekuensial seperti itu ya, berurutan intinya ya, tidak lompat ya. Nah, jadi yang bisa dilakukan kalau dalam sequential access adalah kita membaca record berikutnya ya, read next ya, atau kalau menulis write next ya, berarti menulis di posisi berikutnya, reset berarti dia balik lagi ke awal gitu ya. Nah, kalau direct access kita bisa lompat ya ke posisi tertentu gitu ya.
Jadi misalnya kita ingin membaca pada posisi ke N atau mau menulis pada posisi ke N, gitu ya. Nah, atau bisa juga kita campur gitu ya dengan yang sekuensial. Jadi kita tempatkan pointer ke file pada posisi ke N, lalu setelah di posisi ke N kita membaca secara berurutan ya. Read next, write next dan seterusnya ya. Nah, mungkin ini sebagai contoh dulu mungkin pernah dipraktikkan ya, dipraktikkan di mata kuliah pemrograman barangkali ya. Jadi sebagai contoh seperti ini ya. Ini kalau kita menggunakan bahasa C gitu ya, untuk akses secara sekuensial ya, kita buka file ya pakai fopen ya. Kemudian berikutnya kita baca misalnya menggunakan fungsi fgetc untuk mengambil karakter per karakter dari file gitu ya. Nah, jadi ini kita ambil satu karakter, lalu berikutnya kita ambil lagi ke karakter berikutnya, gitu ya, dengan menggunakan looping. Nah, ini kita lakukan terus-menerus sampai ujung file atau end of file, gitu ya. Nah, ini kira-kira akses secara sekuensial, ya. Nah, lalu akses secara random, gitu ya, kita bisa lompat, misalnya dengan menggunakan fseek, gitu ya, kita lompat ke posisi byte ke-7, ya, atau offset ke-7, gitu ya. Nah, lalu dari situ baru kita baca gitu ya nilai di situ ya. Lalu kita bisa lakukan pembacaan data secara sekuensial dengan apa sih namanya looping, ataupun kalau kita mau lompat ke posisi lain ya bisa juga gitu ya. Nah, jadi kira-kira ada dua ya metode untuk pengaksesan file, yakni sekuensial dan direct access gitu ya. Nah, lalu berikutnya yang penting adalah apa lagi ya? Nah, ini directory structure ya. Jadi struktur directory ya. Nah, directory ya adalah sekumpulan tempat ya, tempat menampung ya file gitu ya. Kita bayangkan directory itu seperti wadah yang di dalamnya terdapat file-file gitu ya. Nah, atau secara resminya directory ini adalah sekumpulan node ya. Jadi directory ini adalah node yang ataupun file itu sendiri ya, yang isinya adalah informasi tentang seluruh file yang ada di dalam directory tersebut gitu ya. Nah, ini adalah directory. Nah, jadi kita gambarkan di sini ya. Yang gambar ini ya, ini adalah directory ya. Nah, kemudian di directory ini tersimpan informasi dari file-file yang masuk ke dalam directory tersebut ya. Nah, jadi yang disimpan di directory bukan filenya itu sendiri gitu ya. Yang disimpan adalah informasi tentang file-file yang ada di dalam directory tersebut ya. Nah, apa yang bulat-bulat ini apa gitu ya? Yang bulat-bulat ini adalah yang tadi gitu ya, atribut yang kita lihat di awal tadi gitu ya. Nah, yang seperti ini ya. Nah, jadi informasi ini dicatat di dalam directory structure ya. Nah, oke. Nah, berikutnya masih berhubungan dengan directory structure ya. Ada beberapa pengorganisasian directory atau implementasi atau bagaimana directory diorganisasikan gitu ya. Nah, yang pertama ya, ini yang paling sederhana gitu ya. Nah, jadi yang paling sederhana adalah ada yang namanya single level directory. Nah, saya kira ini tidak ada yang seperti ini ya. Jadi kalau single level directory itu intinya ya seluruh file itu jadi satu gitu ya.
dalam satu directory, namanya juga single level directory, gitu ya. Nah, kalau misalnya sistemnya ini multi users, ya, file-file users itu ditaruh dalam satu tempat, ya. Nah, jadi yang kotak ini, ya. Jadi di sini directory. Di dalam directory ini ada beberapa file, ada cat, ada bo, ada a, ada test, ada data, ada mail, ada cont, ada hex, ada records. Nah, ini yang kotak-kotak ini adalah informasi filenya, ya. Nah, filenya sendiri itu yang bulat-bulat ini, ya. Yang bulat-bulat ini, ya. Nah, jadi Anda jangan bingung ya kalau yang kotak ini adalah atribut filenya atau bisa kita katakan metadata dari filenya atau informasi tentang filenya. Nah, sementara filenya itu sendiri artinya isi dari filenya ya itu kan berbeda tempat gitu ya, berbeda tempat ya, dengan tempat menyimpan informasinya ini ya. Makanya di sini disimbolkan dengan lingkaran gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini jadi satu semua nih gitu ya. Kalau single level ini jadi satu semua ya. Nah, tentunya yang seperti ini pasti bermasalah gitu ya. Bermasalahnya apa? Yang pertama masalah nama gitu ya. Nah, karena ini hanya tersedia satu directory ya, artinya user ya yang ingin punya file dengan nama yang sama dengan user yang lain maka tidak bisa gitu ya. Atau kita ingin buat dua file tapi dengan nama yang sama ya, jadi tidak bisa ya. Kenapa? Karena semuanya berada dalam satu tempat gitu ya. Nah, jadi sebagai contoh di sini ada file cat ya. Nah, file cat ini katakanlah punya user A. Nah, lalu ada lagi user dari komputer ini user B gitu ya, ingin membuat file juga dengan nama yang sama, file cat juga. Nah, dengan sistem single level directory ini tidak bisa gitu ya. Karena semuanya jadi satu gitu ya. Nah, berikutnya adalah grouping problem ya. Nah, grouping problem ini adalah kita tidak bisa mengelompokkan file-file ya sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Sebagai contoh, ya kalau kita ingin mengelompokkan misalnya file dokumen gitu ya, kita taruh di directory tertentu. Lalu file executable ditaruh di directory tertentu, ya. Lalu file yang lainnya di directory yang lainnya, gitu ya. Nah, ini tidak bisa karena hanya satu directory-nya, ya. Nah, kemudian bentuk yang kedua adalah two level, ya. Nah, kalau two level ini sudah lebih bagus daripada yang tadi, gitu ya. Kenapa? Karena di sini kita punya dua directory, ya, dua tingkatan directory. Yang pertama adalah directory paling atas, yakni master file directory, ya. Nah, master file directory ini isinya adalah subdirectory, ya. Yang masing-masing subdirectory ini atau directory level bawahnya merepresentasikan user. Jadi ada subdirectory untuk user 1 atau directory user 1, lalu ada directory user 2, ada directory untuk user 3, dan ada directory untuk user 4. Ya. Nah, nanti masing-masing user dia punya directory-nya sendiri, berarti ya. Jadi user 1 dia punya directory yang isinya file, cat, bo, a, dan test. Ya. User 2 punya directory yang isinya file A dan data. Nah, dari sini kan kelihatan nih, ya. Naming problem sudah agak teratasi, ya sudah teratasi. User 1 dan user 2 boleh punya nama file yang sama, ya. Misalnya sama-sama A gitu ya. Nah, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kedua file ini berada pada directory yang berbeda, ya. Nah, tapi ya dengan menambahkan level pada directory maka ada tambahan effort gitu ya atau ada tambahan overhead. Overheadnya apa? Yakni ada yang namanya nama path gitu ya, path name. Nah, jadi path name ini kalau kita mau merujuk ke si A, nah A ini yang mana? A-nya si user 1 atau A-nya user 2. Nah, maka kan harus ada penjelasan gitu ya. Nah, kalau A-nya user 1, maka user 1 misalnya ya /A ya. Kalau di Linux, kalau di Windows misalnya user 1 \A gitu ya. Kalau ini A yang ini berarti user 2 /A gitu ya. Kalau yang
yang ini user3/a. Jadi ada path name di situ, ya. Nah, kemudian berikutnya nah ini tadi ya, kita jadi bisa punya nama yang sama, nama file yang sama tetapi untuk user yang berbeda. Kemudian berikutnya adalah efficient searching, ya. Jadi untuk pencarian jadi bisa lebih fokus, lebih efisien, ya. Jadi kalau user satu ingin mencari file, ya berarti kan yang dicari adalah file miliknya sendiri, kemungkinan besar seperti itu ya, sehingga pencarian scope-nya cukup di directory itu sendiri, tidak usah kemana-mana. Beda dengan yang single directory. Kalau mau searching di sini berarti ruang lingkup searching-nya di directory ini semuanya gitu ya. Jadi kurang efisien jadinya. Ya. Nah, namun demikian di sini dikatakan belum ada kemampuan grouping. Kenapa? Levelnya hanya 2 gitu ya. Dia hanya mentok gitu ya, hanya mentok di user directory. Di bawah user directory di sini tidak diizinkan untuk membuat directory lagi gitu ya. Sehingga kalau user ini ingin mengelompokkan file-filenya dalam direktori-direktori yang berbeda, yang terpisah, masih belum bisa. Nah, ini kalau to level. Nah, berikutnya yang lebih kompleks lagi adalah lebih luas lagi dibandingkan yang to level tadi adalah tree structure, gitu ya. Jadi struktur direktorinya dalam bentuk tree, ya. Nah, kalau kita ingat tree itu kan sebetulnya graph ya, tetapi grafnya tidak ada loop di situ ya, tidak ada looping ya. Nah, jadi bentuknya adalah tree seperti ini ya. Nah, kalau ini lebih fleksibel lagi gitu ya. Contohnya di sini ya ada root directory, di dalamnya ada 3 directory, ada spell, ada bin, ada programs ya. Nah, jadi spell ini di dalamnya ya ada file start, ada directory mail, ada directory disk. Nah, di sini kita lihat ya bedanya kalau di tree structured lebih generik daripada yang lebih luas lagi ya. Jadi di dalam directory kita bisa punya file dan bisa punya directory lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di dalam directory mail ya kita punya 3 directory, prog ya, copy ya, PRT dan 1 file exp ya. Nah, jadi kalau bentuknya seperti ini, berarti user punya kemampuan grouping. Artinya setiap user boleh membuat directory di dalam direktorinya sendiri, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kelebihannya kalau tree structure ini tadi ya tambahannya adalah dia bisa grouping, ya. Nah, tetapi jadinya tentunya overhead-nya adalah bertambah panjang ya, kemungkinan bentuk path name-nya ya, path name-nya panjang ya. Contohnya kalau kita mau merujuk ke prog, ke directory prog ya, maka kita harus sebutkan prog itu prog yang mana gitu ya, karena mungkin ada di beberapa tempat gitu ya. Nah, jadi disebutkan path name-nya. Jadi slash spell, slash mail, slash prog ya. Jadi spell masuk ke mail, masuk ke prog ya. Nah, sehingga di dalam tree structure ini ada istilah yang namanya current directory atau working directory ya. Nah, ini adalah tree structure. Nah, berikutnya ini masih penjelasan tentang tree structure ya, karena path-nya ini lebih panjang ya, maka di sini ada cara gitu ya menuliskan nama path ya. Ada yang absolut dan ada yang relatif. Nah, mungkin Anda juga sudah pernah diperkenalkan barangkali atau mungkin sering menggunakan gitu ya. Absolute dan relatif path ya. Nah, bedanya apa gitu ya? Bedanya kalau absolute ya, dia selalu berangkat dari root directory seperti ini gitu ya. Jadi sebagai contoh, di mana posisi file obj gitu ya. Secara absolut ya, file obj ini berada di bawah spell, di bawah mail ya, di bawah prog. Nah, disitulah terdapat file obj. Jadi slash spell ya, slash spell, slash mail, slash prog. Nah, di situ obj ya. Nah, tapi kalau relatif ya, itu tergantung dari lokasi kita berada gitu ya. Jadi lokasi file
ya, lokasi file tergantung atau terhadap lokasi direktori yang aktif sekarang. Nah, ini kalau relatif. Sebagai contoh, kalau misalnya kita sekarang berada di direktori probe gitu ya, di direktori probe katakanlah ya, maka file obj ini ya langsung berada di bawahnya ya. Artinya kalau kita mau menyebutkan obj ya tinggal titik slash gitu ya. Kalau di Linux kan titik slash obj. Artinya dia berada di current directory terus nama filenya adalah obj gitu ya. Tanpa harus menyebutkan dari awal slash file, slash mail, slash prog, slash obj. Itu kan panjang ya kalau pakai model yang absolut gitu ya. Atau kalau kita berada di directory apa sih namanya? Misalnya ya mungkin seperti itu ya, atau kalau misalnya kita sedang berada di direktori copy gitu ya, terus kita mau mengakses file start gitu ya, misalnya kita ada di di direktori mail ya, yang ini working directory kita berada di direktori mail, terus kita mau mengakses file start ya, maka tinggal titik slash start, naik satu level ke atas lalu kita akses file start. Nah, itu adalah relative path name ya. Nah, lalu berikutnya oke, yang ini saya kira sudah jelas ya, saya yakin Anda sudah tahu gitu ya. Jadi untuk menghapus file kita bisa pakai perintah rm, untuk membuat direktori bisa pakai mkdir ya. Nah, ini standarnya Linux atau Unix gitu ya. Oke. Nah, berikutnya yang lebih generik lagi gitu ya. Yakni acyclic ya, graph directories ya. Jadi bentuknya adalah graph ya. Nah, bedanya apa ya? Bedanya dengan yang tree tadi ya adalah kita bisa apa sih namanya punya gitu ya. Satu file gitu ya, satu file yang ini tetapi dengan nama yang berbeda gitu ya, atau dengan nama yang sama tetapi berada di lokasi yang berbeda ya. Misalnya file yang ini gitu ya, yang saya merahin ini gitu ya. Dia punya dua nama file ya, dua informasi file, yang satu count di direktori dict gitu ya, yang satu count di direktori spell gitu ya. Nah, atau dengan nama yang berbeda gitu ya. Misalnya di sini ada satu file gitu ya. Satu file namanya adalah list ya. Jadi file namanya list. Nah, tetapi file yang namanya list ini punya dua alias gitu ya, atau punya dua alias atau punya dua nama lain. Yang pertama adalah w dan yang kedua adalah words gitu ya. Nah, jadi w dan words ini adalah dua file ya. Adalah dua informasi file tetapi merujuk sebetulnya ke file yang sama gitu ya. Nah, jadi kalau di apa namanya? Di Linux ya, namanya adalah symbolic link ya, atau symlink ya. Jadi kita bisa membuat symbolic link dengan perintah ln gitu ya, ln-s ya, untuk membuat symbolic link ya. Nah, ini acyclic graph directories. Nah, nah ini keuntungannya kita bisa punya alias gitu ya. Kita bisa punya alias tadi ya. File list ini kita bisa berikan nama lain, bisa w, bisa words gitu ya. Tetapi sebetulnya dia merujuk ke file yang sama gitu ya. Posisinya juga boleh berada di tempat yang berbeda ya, nama aliasnya ini gitu ya. Atau bisa juga satu file diberi nama yang berbeda gitu ya. Nah, tetapi di sini ada apa sih namanya yang harus diperhatikan ya. Ya, ini kalau misalnya kita hapus ya, misalnya ini kita hapus ya. Misalnya seseorang menghapus list ya, file list ini di-delete gitu ya oleh seseorang tetapi lewat directory dict gitu ya. Nah, lewat directory dict ini, nah ini dihapus nih gitu ya. Nah, list ini kan dia
punya dua nama, dia list, dia punya juga nama all, gitu ya. Nah, ini katakanlah dihapus ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya words ini dia melink gitu ya ke sesuatu yang tidak ada gitu ya, atau dikenal dengan nama dangling pointer gitu ya. Jadi pointer yang menunjuk ke sesuatu, tetapi sesuatunya itu sudah dihapus, tidak ada gitu ya. Nah, ini biasanya nanti bermasalah gitu ya. Nah, solusinya ya bisa pakai back pointers ya untuk menunjukkan yang menunjuk ke file itu yang mana saja dan dihapus, nanti bisa dihapus gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dengan bentuk acyclic graph ini, maka struktur direktorinya agak beda gitu ya. Kenapa? Karena memungkinkan adanya link ya. Nah, jadi struktur direktorinya agak berubah karena memungkinkan adanya link seperti ini gitu ya. Nah, terus harus ada tambahan kemampuan, ya ini harus bisa meresolve link ya. Jadi kalau kita buka file W gitu ya, buka file W, nah W ini kan sebetulnya adalah link. Nah, link ini harus di-resolve. Oh, W ini ternyata dia adalah file yang namanya list gitu ya. Nah, jadi harus ada mekanisme untuk meresolve link ya. Nah, lalu berikutnya yang lebih umum lagi adalah general graph ya, bentuk general graph ya. Nah, kalau general graph ini memungkinkan bentuk seperti ini, adanya cycle ya, adanya loop gitu ya. Nah, jadi tidak ada aturan sama sekali ya. Nah ini gitu ya yang jadi masalah gitu ya. Jadi masalah. Contohnya kalau cycle seperti ini nantinya jadi bingung gitu ya. Misalnya kita masuk ke direktori AVI ya, masuk ke direktori AVI. Dari dalam direktori AVI kita masuk ke direktori subdirektori book. Kita masuk ke book ya. Nah, book direktorinya ini ya. Di dalam direktori ini ada direktori AVI, ada direktori ada file count. Nah, lalu direktori AVI ini dia adalah link ke direktori book. Nah, jadi kita bisa begini gitu ya, dari root masuk ke AVI, masuk ke book gitu ya, masuk ke AVI lagi, balik lagi ke sini gitu ya, masuk lagi ke book gitu ya, masuk lagi ke AVI. Nah, ini tidak selesai-selesai gitu ya, karena adanya looping ini gitu ya. Jadi path-nya panjang sekali, tetapi sebetulnya kita berada di sini-sini juga gitu ya. Nah, ini akan bermasalah kalau kita menelusuri file system secara rekursif. Nah, ini bisa looping tidak berhenti-berhenti gitu ya, panjang terus gitu ya. Nah, ini harus dihindari. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana kita menjamin tidak ada cycle gitu ya. Nah, salah satu caranya adalah link itu tidak boleh ke subdirectories. Jadi allow only links to file. Jadi link itu hanya boleh ke file, tidak boleh ke directory gitu ya. Atau melakukan garbage collection, yakni mencari kalau ada cycle-cycle. Ya. Nah, jadi contohnya adalah setiap kali kita buat link, ya, maka dideteksi ya apakah link tersebut menyebabkan cycle atau tidak, gitu ya, dengan menggunakan cycle detection algorithm. Ya. Oke, nah jadi seperti itu ya tentang struktur directory. Ya. Nah, lalu berikutnya, nah ini juga penting ya untuk diketahui bahwa file system itu ya baru bisa diakses kalau sudah di mount, ya sudah di mounted, gitu ya. Nah, sebagai contoh ya. Ini kita punya tadi kan file system itu intinya adalah di dalamnya ada directory gitu ya. Ada directory ya, lalu ada file-file yang berada di dalam directory tersebut dalam suatu directory gitu ya. Juga ada file-file lagi gitu ya. Nah, file system ini belum bisa diakses nih. Yang saya beri kotak merah ini belum bisa diakses. Kenapa? Karena belum di mount ya. Nah, sementara yang A ini adalah di sini kita punya file system yang sudah di mount gitu ya. Nah, jadi nah ini yang sudah di mount ya, yang A sudah di mount, yang ini belum gitu ya.
Nah, agar ini bisa diakses, maka ini harus di mount terlebih dahulu, gitu ya. Nah, jadi gambar yang C, ya, gambar yang ini adalah ketika file system ini sudah di mount, ya. Nah, jadi kalau yang belum di mount kan kita bingung ya mau mengakses file view ini, gitu ya, file view ini mau diakses seperti apa cara mengaksesnya. Tapi kalau mau di mount, ya, kalau sudah di mount, ya, jadi file system ini di mount di bawah directory users, ya. Jadi di mount-nya di bawah directory users, ya. Nah, maka untuk mengakses file yang ini, gitu ya, maka tinggal slash, ya, users, gitu ya, slash show. Karena dia sudah di mount di bawah directory users, atau sering juga disebut sebagai mount point, gitu ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi harus di mount ke directory tertentu, gitu ya, atau yang disebut sebagai mount point, ya. Nah, kalau di Windows, ya, mount point-nya itu adalah diberi drive letter biasanya, ya. Jadi kalau di Windows itu kalau kita mounting file system, ya, dia dikasih huruf, gitu ya, misalnya C, gitu ya, D, gitu ya, E, ya. Nah, dari sini nanti kita bisa masuk ke file system itu sendiri, gitu ya. Tapi kalau di Linux, ya, tidak pakai drive letter seperti ini, semuanya berada di bawah satu root directory. Nah, tinggal kita mau taruh di mana, ya, file system yang ada, gitu ya. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, nah mungkin ini agak lompat, gitu ya, agak lompat-lompat. Nah, khawatirnya Anda tadi bingung, gitu ya. Nah, file system organization itu seperti apa, gitu ya. Jadi kan intinya kita punya storage, ya, kita punya storage device, apakah itu hard disk, gitu ya, ataukah itu apa namanya, SSD, gitu ya. Nah, hard disk dan SSD ini bisa kita bagi, gitu ya. Kemarin sudah kita bahas menjadi beberapa partisi, gitu ya. Nah, contohnya sebuah disk, ya, itu kita bagi dua, ya. Jadi ada partisi A, partisi B, ya. Nah, di dalam partisi A kita pasang sebuah file system, gitu ya. Nah, file system ini intinya adalah kumpulan directory, gitu ya, kumpulan directory dan file-files, ya. Jadi directory ini kan untuk, ya, wadah filenya, ya, kita bayangkan seperti wadah filenya, ya. Nah, ini file system yang ada di partition A. Lalu di partition B juga ada file system sendiri, gitu ya. Dan file system ini nanti bisa beda-beda, gitu ya, jenisnya, ya. Nah, atau bisa juga kalau ini kan satu disk dipecah menjadi dua partisi, gitu ya. Nah, atau bisa sebaliknya kita punya beberapa disk, ya, punya beberapa disk. Nah, dari beberapa disk ini malah digabung, ya, jadi lebih besar, ya, digabung menjadi satu kesatuan, lalu di dalamnya kita install file system, gitu ya. Jadi satu partisi, gitu ya. Jadi satu partisi. Nah, ini seperti kalau kita pakai RAID, katakanlah, ya, atau juga file system yang memungkinkan menggabungkan beberapa disk, ya, seperti LVM, ya, LVM, logical file apa ya, logical volume manager, ya, LVM. Nah, ini memungkinkan kita misalnya punya dua hard disk, gitu ya. Dua hard disk ini kalau kita pakai biasa saja, nah, dua disk ini kan jadinya misah, gitu ya. Jadi dua file system yang terpisah. Nah, tapi dengan mekanisme tertentu bisa kita gabungkan, gitu ya. Nah, tadi ya, file system ini belum bisa diakses, gitu ya. Directory berikut filenya belum bisa diakses kalau belum di mount. Nah, maka harus di mount dulu, gitu ya. Nah, kalau di Windows, proses mounting ini otomatis. Jadi ketika kita sudah punya disk dan sudah diformat, ketika kita nyalakan komputer, maka disk tersebut langsung terdeteksi di Windows Explorer, katakanlah dengan drive letter C atau D, atau kalau kita pasang flash disk langsung terdeteksi E. Otomatis, ya. Nah, kalau di Linux juga bisa otomatis, bisa manual, ya. Kalau zaman dulu biasanya mounting ini harus kita
lakukan secara manual dengan perintah mount gitu ya, untuk mengaitkan gitu ya file sistem ini ke bawah direktori tertentu ya. Oke. Oke, nah ini seperti itu ya. Oke, lalu apa lagi yang penting? Yang lainnya saya yakin Anda bisa baca sendiri ya. Nah, lalu berikutnya mekanisme file sharing gitu ya. Nah, untuk file sharing file sharing ini ya berlaku kalau misalnya komputernya atau sistemnya multi user. Yang pertama seperti itu ya. Artinya suatu komputer itu bisa diakses oleh beberapa user ya. Nah, hal tersebut memungkinkan salah satunya kalau misalnya komputernya ini bisa diakses melalui jaringan gitu ya. Nah, salah satu cara gitu ya untuk melakukan sharing ya suatu file ataupun suatu directory melalui jaringan adalah melalui file system yang namanya network file system ya atau NFS ya. Nah, jadi NFS ini adalah salah satu file system ya yang berjalan di jaringan ya yang banyak dipakai ya atau common. Jadi seperti itu. Nah, untuk membedakan ya suatu file ini milik siapa ya, maka biasanya mekanisme proteksinya ada yang namanya user ID dan group ID gitu ya. Nah, lalu nanti setiap file akan punya permission gitu ya untuk mekanisme proteksinya ya. Nah, jadi permission ini kalau di Unix atau Linux ya dibagi menjadi 3 bagian gitu ya, untuk permission untuk owner-nya, permission untuk group, permission untuk public ya. Nah, lalu permission-nya untuk aspek apa saja? Untuk aspek membaca, menulis dan mengeksekusi. Jadi read, write dan execute gitu ya. Nah, jadi sebagai contoh suatu file ya, kalau punya nilai atribut 7 berarti gitu ya, read-nya itu 1 ya, write-nya itu 1, x-nya itu 1. Nah, ini kan bilangan biner. Kalau kita konversikan menjadi desimal, 1111 ini adalah 111 ini adalah 7 gitu ya. Nah, maknanya kalau owner aksesnya adalah 7 ya, berarti dia bisa menulis ya ke file tersebut ya, lalu bisa membaca dan mengeksekusi bagi owner ya. Lalu bagi grup ya, kalau bagi grup misalnya ini hak aksesnya adalah 6. Kalau 6 itu berarti 4 ditambah 2 gitu ya, 110 ya. Berarti dia hanya bisa read dan write saja. Execute-nya tidak bisa gitu ya. Kalau public ya, katakanlah dia hanya bisa execute saja gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, untuk mengubah hak akses terhadap suatu file di Linux kita bisa menggunakan perintah chmod gitu ya, dengan menyebutkan nilai ya, nilai aksesnya. Jadi 761. 7 ini berarti nilai akses untuk owner, 6 ini untuk grup dan 1 ini untuk public ya. 7 ini maknanya tadi ya, dia bisa read, write dan execute. 6 ini berarti read dan write saja. 1 ini berarti dia hanya execute saja ya. Nah, jadi ini adalah mekanisme proteksinya ya. Kalau di Windows ya tinggal kita klik ada juga mekanisme proteksinya ya, tetapi pengaturannya bisa menggunakan graphical user interface ya. Oke. Nah, jadi ini contoh kalau di Linux kalau kita berikan perintah ls ya, -l untuk melihat file secara detail gitu ya. Nah, misalnya di sini ada file namanya intro.ps ya. Permissionnya adalah rw strip, r strip ya. Nah, ini kan untuk owner gitu ya. Ini untuk owner filenya berarti dia
hak aksesnya adalah dia bisa read write tetapi tidak bisa di-execute karena memang ini bukan executable file ya. Untuk user yang berbeda tetapi pada grup yang sama seperti owner dia read write juga, execute tidak bisa. Untuk public dia hanya bisa read saja tapi tidak bisa write ya. Nah, ini adalah untuk mekanisme proteksi. Oke. Nah, untuk file sharing tadi ya, selain pakai NFS, ya bisa juga pakai, kalau NFS ini untuk Unix dan Linux, ya. Kalau kita mau berbasiskan Windows, ya, maka kita bisa pakai CIFS. Ya. Oke, baik dari sini kita lihat apa yang penting lagi. Ya. Oh, nah mungkin satu lagi. Dalam mekanisme dalam file system gitu ya, memungkinkan ada kemungkinan suatu file itu dibuka secara bersama-sama gitu ya. Nah, tadi kan ada sharing gitu ya. Berarti kan satu file bisa saja diakses bersamaan gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada mekanisme pengendalian ya, maka bisa jadi beberapa user gitu ya mengedit file yang sama secara bersamaan gitu ya. Nah, akibatnya bisa jadi filenya inkonsisten gitu ya. Nah, maka di dalam file system biasanya perlu mekanisme file locking ya. Nah, jadi file locking ini intinya adalah ketika suatu file dibuka secara bersama-sama, nah itu harus seperti apa gitu ya. Nah, di sini ada dua mekanisme gitu ya, ada shared lock ya, ada exclusive lock ya. Nah, shared lock ini sama seperti reader lock, artinya semua user boleh ya mengakses file tetapi ya hanya untuk dibaca saja. Dia tidak boleh untuk ditulis. Nah, jadi diizinkan untuk membaca file secara bersama-sama ya. Nah, lalu ada lagi exclusive lock ya. Nah, kalau exclusive lock ini berarti sama dengan writer lock. Artinya ketika file dibuka untuk di-write ya, maka user lain tidak boleh ada yang membukanya gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lalu locking ini ada dua jenis ya, ada yang sifatnya mandatory, ada yang sifatnya advisory. Oke. Nah, ini mekanisme locking. Oke, nah jadi ini topik pertama kita. Ya. Sebelum saya pindah ke topik yang kedua, barangkali ada yang atau didiskusikan. Tidak ada, saya pindah ke topik yang kedua. Oke. Oh ya, ada yang raise hand. Rizal. Silakan Rizal, ada pertanyaan apa? Rizal? Atau ada yang disampaikan? Rizal berwarna kuning ininya, kotak. Tapi tidak ada suaranya. Apa mikrofonnya? Halo, halo. Maaf ya. Pak, masuk tidak? Masuk. Mau nanya Pak, NTFS kan ada di USB ada istilah tuh NTFS, FAT32 sama XFAT itu apa sih Pak? Ya, nah itu jenis-jenis file system ya. Jadi file system itu banyak ya. Kalau di Windows kan kita kenalnya NTFS, kalau dulu sekali FAT gitu ya. FAT16, FAT32 gitu ya. Lalu yang ke sini NTFS ya. Kalau di Linux kita punya IXT gitu ya, IXT 2, 3 ya dan seterusnya. Terus ada juga yang lainnya ya. Nah, itu adalah jenis-jenis file system. Nah, perbedaannya adalah nanti ya di apa sih namanya? Di bab kedua yang akan kita lihat gitu ya. Jadi misalnya bagaimana
cara mencatat ya. Kan file itu nanti kita misalnya punya data yang besar ya, mau ditaruh di hard disk ya. Hard disk itu kan isinya sektor-sektor seperti kemarin ya, sektor yang ada di silinder-silinder. Nah, sektor-sektor ini ya agar lebih ringkas dijadikan blok-blok ya, disatukan menjadi blok-blok ya. Nah, karena file kita besar ya, maka kan dia bisa jadi nyebar gitu ya di blok-blok yang tersebar gitu ya. Disebar di beberapa blok gitu ya, karena filenya besar. Karena kan satu blok itu misalnya cuma 512 byte ya. File kita 1 giga gitu kan, berarti kan lebih dari satu blok ya. Nah, maka harus ada mekanisme salah satunya ya, harus ada mekanisme untuk men-track gitu ya. File kita itu adanya di blok mana saja gitu ya. Ada di blok mana saja nih. Nah, itu salah satu yang membedakan ya, aspek yang membedakan antara jenis file system ya, NTFS ya, FAT dan seterusnya. Jadi bagaimana mengalokasikan blok-blok di hard disk katakanlah ya, dan mencatat posisinya ada di mana saja ya. Ditambah dengan fitur-fitur lainnya gitu ya. Contohnya kalau seingat saya ya, kalau file system Linux yang ext2, ext3 gitu ya, itu ada fitur journaling ya, artinya kalau misalnya corrupt gitu ya file kita bisa rollback gitu ya ke keadaan ketika masih normal ya. Nah, jadi ditambah fitur-fitur lain gitu ya, file system standar ditambah dengan fitur-fitur lain gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau masih kurang jawaban saya, Anda bisa explore lagi ya. Nah, intinya yang Rizal sebutkan tadi adalah jenis-jenis file system. Nah, jenis-jenis file system tadi itu kita pasang gitu ya. Jadi kan kita punya disk gitu ya. Disk ini kita partisi ya. Nah, agar di partisi ini bisa dipakai untuk menyimpan file, maka harus kita install file system. Nah, file systemnya terserah kita ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau di Windows ya pilihannya berarti NTFS atau FAT32 katakanlah ya. Tapi kalau di Linux kita punya banyak pilihan file system ya. Tergantung keperluan kita. Kalau kita standar saja, kita pakai saja file sistemnya Linux, misalnya ext4 ya. Tapi kalau kita mau yang aneh-aneh, bisa juga gitu ya. Misalnya pakai file system Fuse gitu ya. Jadi Fuse itu kita bisa punya beberapa volume. Volume itu apa? Nah, volume itu adalah partisi yang sudah ada file system gitu ya. Kita bisa punya beberapa volume, terus kita gabung gitu ya. Kita gabung jadi satu file system. Nah, itu ya jenis-jenis file system ya. Oke, nah kalau tidak salah ada tidaknya di slide ini jenis-jenis file system. Nah ini ya, nah ini mungkin tadi kelewat ya. Nah jadi file system ini banyak gitu ya. Nah tipe-tipe file system ya banyak sekali gitu ya. Contohnya di Linux Solaris gitu ya, di Linux Solaris ya. Ini ada file system yang namanya banyak gitu ya. Ada TMPFS ya. TMPFS ini adalah file system tetapi file dan direktorinya bukan di hard disk tapi di memori gitu ya, di RAM ya. Nah ini jadi kalau kita bikin mounting file system dengan tipe TMPFS ya, maka dia jatuhnya bukan di hard disk atau di SSD tetapi di RAM. Jadi sangat cepat gitu ya. Biasanya untuk temporary gitu ya, untuk temporary I/O ya. Lalu ada OBJFS, ada CTFS ya, banyak sekali ya. Nah, jadi file system ini ada yang general purpose, bisa untuk apa saja, ada yang special purpose. Atau bahkan mungkin kita tidak mau pakai file system, bisa juga berarti raw gitu ya. Jadi langsung saja ditulis ke disk ya. Nah, kalau di Linux tadi ya ext, ext2, ext3, ext4 dan seterusnya. Oke. Oke, itu ya kurang lebihnya. Nanti bisa dieksplor lagi. Baik, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Nah, salah sebentar. Ini yang tadinya saya ganti share.
sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yakni implementasi file system. Ya. Nah, tadi kan kita sudah pindah ya ke slide yang berbeda ya. Nanti kalau saya salah tolong diberitahu. Ya. Nah, implementasi file system. Nah, tadi kan kita sudah lihat ya file system itu apa ya. Jadi secara kasar file system itu ya apa sih namanya? Tadi ya isinya itu ada directory, terus di dalamnya ada file-file gitu ya. Kemudian tadi ya directory strukturnya bisa tree, bisa macam-macam gitu ya. Nah, dan file system itu macam-macam ya, ada yang sifatnya general purpose, serbaguna, ada yang spesifik untuk keperluan tertentu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba lihat mengenai bagaimana file system ini diimplementasikan, dalam arti implementasinya ini ya tidak terlalu dalam ya, tidak terlalu mendetail. Intinya adalah secara umum implementasi file system ini seperti apa ya. Oke. Nah, kita ingat lagi gitu ya. Nah, di sini ditekankan lagi tentang struktur file system ya. Nah, jadi mundur ke belakang gitu ya. Kita lihat lagi tentang file ya. File itu seperti apa ya. Jadi file itu tadi ya, collection of related information tadi ya, kumpulan informasi yang atau data yang saling berelasi gitu ya. Dia adalah storage unit penyimpanan tapi sifatnya logical gitu ya. Jadi kalau tidak ada file ya, tidak ada file system, maka kita sebagai pengguna komputer akan pusing gitu ya, bagaimana kita naruh data gitu ya. Data itu harus disimpan di hard disk dalam wujud apa. Nah, karena ada file system ya, maka kita diberikan kemudahan. Data kita bisa taruh di hard disk dalam wujud yang namanya file. File bisa kita beri nama gitu ya, bisa kita asosiasikan dengan aplikasi tertentu, terus kita bisa pakai file system tertentu gitu ya. Nah, file system gitu ya, itu adanya di secondary storage gitu ya. Ada di secondary storage, bisa hard disk, bisa SSD ya. Nah, peran file system adalah sebagai interface ke storage gitu ya, antar muka ke storage. Jadi untuk mempermudah user dalam menggunakan ini gitu ya, storage. Kalau tidak ada file system susah sekali gitu ya. Atau dengan kata lain memetakan dari logical ke physical ya. Nah, ini ya. Jadi kegunaannya adalah agar kita ketika mengakses storage ini bisa efisien, bisa nyaman gitu ya, gampang aksesnya gitu ya. Tidak harus mengerti tentang sektor, track, silinder gitu ya. Kita cukup bikin file ya, sisanya serahkan ke file system gitu ya. Nah, tadi ya, di dalam file system tadi kan ada directory gitu ya. Nah, di dalam directory ya itu isinya adalah informasi tentang file-file yang ada di dalam directory tersebut ya. Nah, informasi tentang file ya itu disimpan di dalam secondary storage atau di hard disk ataupun di SSD pada blok khusus gitu ya yang namanya file control block gitu ya. Jadi file control block. Jadi file control block ini intinya adalah informasi tentang file gitu ya. Atau boleh juga mungkin kita sebut sebagai metadata gitu ya. Isinya adalah metadata ya, metadata tentang file. Jadi tadi ya seperti nama file, ID-nya, terus tanggalnya kapan gitu ya, terus lokasi filenya itu sendiri di disk itu ada di mana, itu semuanya dicatat di dalam file control block. Nah, file control block ini ditaruh di secondary storage juga gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu file system biasanya agar agar dirancang ya, agar perancangannya efisien gitu ya, maka disusun secara layer gitu ya, berlapis ya, mirip di jaringan komputer ya. Jaringan komputer kan
agar protokol-protokolnya modular, ya, lebih gampang di manage gitu ya. Nah, dibuat dalam bentuk layer gitu ya. Kalau di dalam jaringan ada yang namanya ISO ya, yang ada 7 layer, ataupun TCP/IP yang 5 layer gitu ya, 4 layer ya. Nah, file system juga gitu ya, biasanya dirancang tidak monolit gitu ya, tetapi dibuat berlayer gitu ya. Nah, jadi file system ini adalah subsistem dari operating system yang sangat besar ya. Jadi di antaranya ya ada bagian kalau device kan memang hardware-nya ya, dia bisa hard disk gitu ya. Dia bisa SSD gitu ya, atau bisa tape gitu ya, ataupun jenis penyimpanan yang lain ya. Nah, lalu di atasnya ada I/O control gitu ya. Nah, I/O control ini di dalamnya ada device driver gitu ya. Ada device driver. Nah, lalu di atasnya ada basic file system ya. Lalu di atasnya ada file organization module ya. Lalu di atasnya ada logical file system gitu ya. Dan yang terakhir di atas adalah application programs ya. Semakin ke bawah semakin detail ya, semakin ke atas semakin human readable gitu ya, artinya semakin mudah dimengerti oleh manusia gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini gitu ya, device drivers ya, dia menerima perintah ya, perintahnya itu primitif gitu ya, misalnya ingin membaca ya drive nomor 1, silinder nomor 72, track nomor 2, sektor nomor 10 ya. Lalu hasilnya dibaca ke lokasi memori alamat 1060 ya. Nah, user kalau disuruh pakai storage seperti ini, nah ini kan pasti pusing gitu ya. Nah, maka untuk menyederhanakannya di atas device driver dibuat lagi basic file system gitu ya. Basic file system ini nanti ya mengeluarkan perintah-perintah dalam bentuk logical block. Nah, basic file system masih kompleks juga, di atasnya bikin file organization module, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, nanti di atasnya lagi gitu ya, bikin lagi logical file system. Nah, logical file system ini baru kita mengenal directory gitu ya, terus file name ya, yang di bawahnya belum dikenal ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi user cukup berinteraksi dengan logical file system. Mereka cukup bekerja dengan nama file, gitu ya. Tidak usah dengan ID-nya, ya. Juga bisa mengorganisasikan dalam bentuk directory, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi tujuan layering ini untuk menyederhanakan kompleksitas. Jadi biasanya sistem-sistem yang kompleks itu tidak satu, gitu ya, monolit, tetapi dibuat layer-layer, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kembali lagi mungkin pertanyaan Rizal tadi gitu ya. Jadi file system itu bisa banyak dan satu OS itu bisa mendukung banyak file system ya. Contohnya ya sistem operasi Unix ya, dia bisa mendukung file Unique File System atau UFS, bisa FFS ya. Windows bisa mendukung FAT32, NTFS ya, floppy CD ya. Linux ya has more than 130 types. Jadi lebih dari 130 tipe file system ya. Yang standarnya adalah ext3 dan ext4 ya. Dan file system yang baru ada yang namanya, pokoknya banyak sekali ya file system itu. Masing-masing punya kecanggihan masing-masing ya. ZFS. Atau misalnya kalau untuk big data, katakanlah ya big data pakai Hadoop, ada file systemnya sendiri gitu ya, namanya HDFS gitu ya. Kalau untuk paralel ada Lustre gitu ya, ini untuk paralel file system. Jadi file system ini sangat beragam. Nah, nah ketika kita bekerja dengan file system gitu ya, ini melibatkan banyak komponen gitu ya. Tadi ya, yang pertama adalah
ada yang namanya file control block tadi ya. Nah, jadi file control block ini adalah blok gitu ya. Jadi blok ini adalah unit gitu ya, unit bisa kita katakan unit terkecil ya untuk penyimpanan di secondary storage ya secara logical adalah blok gitu ya. Jadi kalau kita naruh file ke hard disk ataupun SSD ya secara logical satuan terkecilnya adalah blok gitu ya. Meskipun nanti blok itu sebetulnya di dalamnya terdiri atas beberapa sektor katakanlah ya di dalam hard disk atau beberapa page di dalam SSD ya. Nah, FCB ini file control block ini gitu ya. Isinya adalah informasi detail gitu ya tentang file ya. Tapi bukan filenya itu sendiri gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi FCB ini isinya metadata gitu ya. Tapi bukan isi filenya itu sendiri gitu ya. Nah, jadi misalnya isinya adalah file permissions gitu ya, tanggal filenya, file owner-nya gitu ya, grupnya masuk kemana, akses control list-nya seperti apa, ukuran filenya seperti apa, plus, nah ini ada plus file data blocks ya. Jadi yang tersimpan di dalam file control block ini selain informasi tentang filenya plus informasi tentang isi filenya itu ada di mana saja gitu ya. Kan isi file ini nyebar ya. Kalau filenya besar dia tersebar gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, file control block ini gitu ya. Kalau di dalam Unix atau Linux ya, bentuknya adalah inode gitu ya. Namanya adalah inode atau index node. Ya. Nah, tetapi kalau di dalam NTFS, ini NTFS maksudnya ya, file system NTFS, file control block ini bentuknya tabel gitu ya. Tabel, Anda bayangkan tabel ya. Terus record-recordnya itu adalah ini gitu ya. Field-fieldnya ini gitu ya. Nah, jadi satu file satu record berarti ya di dalam yang namanya master file table. Nah, ini FCB. Nah, FCB ini perlu ditekankan adanya di secondary storage gitu ya. Jadi bisa di hard disk atau di SSD ya. Nah, nah ini FCB ya. Nah, lalu nah, jadi ketika kita bekerja dengan file ya itu melibatkan banyak objek tadi ya. Nah, salah satunya tadi ada yang namanya file control block gitu ya. Nah, ada juga yang namanya directory structure gitu ya. Jadi struktur directory ya. File system kan isinya bisa jadi banyak directory gitu ya. Bisa jadi banyak directory ya. Misalnya kita punya drive C gitu ya. Drive C itu isinya ada dokumen, ada foto gitu ya. Ada program gitu ya. Ada source code, itu kan banyak directory gitu ya. Nah, daftar directory ini disimpan di dalam kernel memory gitu ya. Nah, jadi kira-kira prosesnya seperti ini. Jadi ketika kita membuka file gitu ya dengan fungsi open ya. Jadi misalnya kita punya program kan jalannya di user space. Terus kita buka file dengan perintah open ya. Yang di open adalah nama file dengan nama file name ya. Nah, maka proses yang terjadi adalah nama file ini ya akan dicari di direktori yang aktif sekarang, ada atau tidak gitu ya, nama file tersebut gitu ya. Atau kalau kita sebutkan nama direktorinya di dalam perintah open ini dicari di direktori tersebut ya. Nah, ini asumsinya kalau struktur direktorinya sudah masuk ke kernel memory ya. Nah, kita ingatkan memori dibagi dua, ada yang untuk kernel ya, yang privilege gitu ya, ada yang untuk user. Nah, directory structure ini ditaruh di memori yang untuk kernel. Nah, kalau misalnya directory structure-nya belum dimuat, maka harus dimuat dulu gitu ya. Jadi directory structure ini adanya di secondary storage.
Jadi kalau dia belum di-load, dia harus di-load dulu ke dalam kernel memory, gitu ya. Nah, di dalam directory structure, nah, ini kan isinya daftar file. Jadi ada file A, file B, file C, gitu ya. Nah, karena kita ingin buka file ini, gitu ya, maka kita harus cari informasi tentang file name ini di dalam directory structure. Nah, ketika sudah menemukan, ya, maka kita harus mencari file control block, gitu ya, file control block dari file name ini. Nah, file control block adanya di secondary storage, gitu ya. Nah, ini harus diakses, berarti ya, file control block ini, ya. Nah, berikutnya, ketika sudah kita open, gitu ya, berikutnya kita akan melakukan proses pembacaan file, gitu ya. Nah, nanti ya, tadi kan di sini kita sudah punya dua objek nih ya. Pertama directory structure ya. Lalu ada file control block ya. Nah, directory structure dan file control block ini adalah data structure atau struktur data yang adanya di secondary storage gitu ya. Nantinya dia harus di-load ke kernel memory ya. Nah, berikutnya di dalam memori sendiri gitu ya, ada struktur data yang harus dibuat ya. Ada yang namanya open file table gitu ya. Nah, open file table ini ada yang skala sistem, ada yang skala per proses ya. Kalau skala per proses berarti ya dia satu proses punya satu tabel open file ya. Ya dari namanya kita sudah bisa membayangkan ya, table open file itu berarti tabel yang isinya adalah daftar file yang dibuka gitu ya, yang sedang dibuka gitu ya. Nah, per proses open file table ini nanti dia akan merefer ke system wide open file table. Nah, file control block yang isinya tadi informasi tentang file gitu ya, itu dimuat ke dalam open file table skala sistem ya, atau system wide open file table. Nah, nanti di dalam file control block ini ada informasi ya, isi filenya itu ada di mana saja di secondary storage. Nah, ini kan nyebar gitu ya. Nah, ini di informasinya ada di dalam file control block ya. Nah, jadi apa namanya? Nah, ini disebut sebagai in memory file system structure. Jadi struktur file system yang posisinya ada di dalam memori ya. Oke. Nah, berikutnya adalah tadi kan salah satu komponen di dalam file system ya adalah struktur directory gitu ya. Nah, directory structure. Directory itu kita bayangkan ya daftar file gitu ya. Jadi ada file A, file B, file C. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana directory ini diimplementasikan. Nah, directory ini diimplementasikan ada dua cara, dengan menggunakan linear list atau pakai hash table. Ya, kalau linear list ya Anda bayangkan link list gitu ya, link list. Jadi ini misalnya informasi tentang file A gitu ya. Lalu berikutnya nyambung ke informasi tentang file B gitu ya. Nah, ini semua ada di secondary storage ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini simple to program, tapi kalau kita mau menelusuri file gitu ya, ini time consuming karena kita harus melakukan pencarian secara linear gitu ya. Nah, mungkin alternatifnya bisa diurutkan ya, diurutkan secara alfabet ya, atau juga bisa dibentuk dalam tree gitu ya. Misalnya tree yang strukturnya B+ ya, B+ tree ya. Nah, kalau ingin lebih cepat gitu ya, kita bisa menggunakan hash table. Nah, hash table ini pernah diajarkan di struktur data gitu ya. Jadi kita bisa melakukan pencarian dengan mendekati big O1 gitu ya. Ya. Idealnya adalah big O1 karena kita cukup menghitung hash value gitu ya. Tapi nanti kan ada collision. Collision ini selanjutnya kita harus mencari gitu ya, data yang kita inginkan itu ada di mana. Nah, ini untuk implementasi directory.
Nah, berikutnya adalah allocation methods. Ya. Nah, allocation method ini maksudnya apa, gitu ya? Maksudnya adalah ketika kita punya file, gitu ya. Misalnya kita punya file, gitu ya. Ukurannya besar sekali, ya. Punya file ukurannya misalnya 100 MB, ya. Nah, sementara katakanlah blok, gitu ya. Satu blok, ya. Ini kan blok tadi satuan terkecil penyimpanan, ya. Blok ini ya. Misalnya ukurannya hanya 512 byte gitu ya. Sementara ini 100 megabyte. Berarti untuk menyimpan apa namanya? File ini kan kita butuh beberapa blok nih ya. Kita butuh banyak blok ya. Nah, bagaimana pertanyaannya cara mengalokasikan blok-blok ini gitu ya. Nah, jawabannya adalah berarti kita butuh metode alokasi blok gitu ya. Nah, ada banyak atau ada beberapa metode alokasi blok. Yang paling sederhana adalah contiguous ya. Contiguous allocation. Nah, namanya juga kan contiguous. Ini sering kita dengar ya. Berarti dia berdampingan, tidak terpisah-pisah ya. Nah, jadi simpel saja gambarnya ya. Jadi misalnya kita punya file count ya. Kita punya file namanya count ya. Untuk file count ini ya, dia butuh 2 blok nih ya. Nah, maka kalau contiguous allocation ya, blok yang dialokasikan berdampingan, tidak terpisah. Ya, nah ini blok yang dialokasikan untuk file count adalah blok nomor 0 dan blok nomor 1. Ya. Nah, sehingga yang dicatat di file system, ya, di dalam file control block, ya, di dalam informasi file cukup kalau contiguous allocation simple, ya, cukup dicatat start dan length-nya saja. Jadi file count ini mulainya di blok nomor 0, panjang banyak bloknya adalah 2 ya. Atau yang lain yang file list ya, file list ini ada di mulai dari blok 28, banyak bloknya adalah 4 gitu ya. Nah, ini file list ya, mulai dari blok 28 sebanyak 4 blok. 1 2 3 4. Simple ya. Nah, jadi itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi simple ya. Tapi di sini dikatakan, nah ini keuntungan contiguous ini adalah best performance. Artinya untuk ngambil file-filenya karena berdampingan, untuk ngambil isi file count ya udah dia diambil sampingnya saja gitu ya, sebanyak jumlah bloknya, tidak usah kemana-mana gitu ya. Nah, tapi di sini banyak problems ya. Jadi problemnya adalah finding space for file, mencari ruang untuk file ya. Misalnya saya ingin membuat file, tetapi file saya ternyata butuh 7 blok gitu ya. Nah, 7 blok. Nah, kita lihat ada tidak yang contiguous. Yang ini kan 2, 3, 4, 5 cuma 4 blok. Ini 8 sampai 13 hanya 5 blok. Ini cuma 2 blok. Ini cuma 3 blok. Tidak ada yang cukup ya. Susah mencari ruang kosongnya. Nah, dan itu kita kenal juga sebagai external fragmentation. Jadi sebetulnya 7 blok ini bisa gitu ya kalau digabung. Misalnya ini ya, digabung dengan ini gitu ya. Nah, ini mirip dulu waktu kita belajar tentang alokasi memori gitu ya. Nah, jadi ini bermasalah ya. Nah, ini harus perlu compaction ya. Nah, ini compaction butuh waktu ya. Nah, lalu untuk menangani external fragmentation ya, maka dibuat jangan per blok gitu ya, tetapi extend. Extend ini adalah gabungan beberapa blok. Nah, ini metode yang lain lagi gitu ya. Jadi extend ini adalah sekumpulan blok-blok yang contiguous. Nah, alokasinya ini ya berdasarkan extend. Nah, ini cara yang lain ya. Misalnya satu extend isinya 4 blok ya. Nah, alokasinya ya per 4 blok itu gitu ya. Nah, ini adalah apa sih peningkatan dari yang contiguous biasa gitu ya. Nah, lalu berikutnya metode metode yang kedua adalah link ya, link allocation. Nah, ini bentuknya adalah link list. Nah, kita lihat saja gambarnya langsung ya. Nah, kalau link allocation itu dia sifatnya lawannya contiguous. Dia memungkinkan
ya blok-blok itu non contiguous ya. Contohnya di sini kita punya file namanya zip ya. Nah, zip ini ya blok awalnya itu ada di blok nomor 9 ya. Nah, jadi di sini kita catat ya, file system mencatat bahwa file zip itu blok awalnya berada di blok nomor 9. Nah, lalu akhirnya blok akhirnya ada di blok nomor 25. Nah, setiap blok itu menyimpan blok berikutnya ya. Jadi di sini disimpan. Habis 9 itu dia file zip ini ada di blok nomor 16. Nah, di 16 tersimpan next-nya gitu ya. Jadi file zip ya itu berikutnya ada di blok nomor 1 ya. Lalu berikutnya adalah di 1 gitu ya, tersimpan informasi blok selanjutnya ada di nomor 10 ya. Dari nomor 10 blok selanjutnya ada di nomor 25. Nah, 25 ini merupakan akhir dari blok gitu ya. Nah, kita lihat ya. Blok-blok dari suatu file itu boleh terpisah atau terpencar, tidak harus berdampingan, contiguous. Nah, salah satu contoh yang menggunakan prinsip link allocation adalah file allocation table. Nah, ini yang ada di Windows tadi ya, FAT gitu ya. File allocation table. Nah, jadi sistem file FAT ya, dia pengalokasian bloknya pakai link ya. Nah, tetapi linknya itu bukan di bloknya ya, tetapi dia di dalam tabelnya gitu ya. Jadi di dalam tabel yang namanya FAT ya. Jadi di FAT ini ya, ini bukan blok sebenarnya gitu ya. Jadi bukan blok sebenarnya. Jadi misalnya seperti ini, misalnya kita punya file namanya test gitu ya. Test ini di tabel FAT gitu ya, di tabel FAT itu mulainya di entry nomor 217 ya, di entry nomor 217. Nah, di entry di baris ke 217 katakanlah seperti itu ya. Nah, 217 isinya adalah 618 ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, 618 berarti dia next block-nya ya itu ada di apa namanya? Di baris ke 618. 618 isinya adalah 339 akhir dari blok gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, berarti ya di hard disk gitu ya, di hard disk ya file test ini berada di blok 217, di blok 618 ya, lalu di blok 339. Nah, ini untuk file test gitu ya. Nah, tetapi link ke bloknya itu tidak ditaruh di blok hard disk-nya gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi linknya itu bukan ditaruh seperti yang tadi gitu ya. Ini kan pointer ke blok berikutnya disimpan di sini ya, sehingga porsi bloknya otomatis kepotong untuk menyimpan next-nya itu ya. Nah, kalau link list kan ada next-nya ya. Nah, jadi apa yang mencatat linknya itu di dalam file allocation table ini gitu ya. Jadi seperti itu. Ini contoh. Nah, lalu metode berikutnya adalah index ya. Nah, kalau index ini tidak pakai link list ya, tetapi namanya juga index, dia pakai index ya. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Misal kita punya file zip ya. Nah, file zip ini yang cukup dicatat ya oleh file system adalah nomor index blocknya ya. Jadi informasi tentang file zip ini ada di blok mana saja itu ada di dalam index block. Nah, index block ini di hard disk adanya di blok nomor 19. Nah, lalu di mana datanya gitu ya, di mana isi filenya. Nah, ini harus dibaca dulu gitu ya. Nah, isi blok 19 dibaca. Nah, isinya adalah 9, 16, 1, 10, 25 ya. Nah, berarti file zip ini berada di blok yang pertama ada di blok nomor 9 gitu ya. Berikutnya ada di blok nomor 16. Berikutnya ada di blok nomor 1. Berikutnya ada di blok nomor 10. Berikutnya ada di blok nomor 25. Nah, ini indeks ya. Nah, ini kan bentuknya indeks ya.
tidak linked list kayak tadi, gitu ya. Nah, jadi dia butuh blok khusus ya di dalam penyimpanan untuk menyimpan indeks blok, gitu ya. Nah, indeks blok ini isinya adalah index table. Nah, oh ya, tadi yang link ini gitu ya. Kita mundur lagi ya, yang link list seperti ini bentuknya. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, ini ada masalah. Masalahnya adalah salah satunya adalah reliability gitu ya. Ini kelebihannya banyak. Nanti Anda baca sendiri gitu ya. Ini kelebihannya ya. Ini kekurangannya. Ya, setiap blok berarti harus punya pointer ke blok berikutnya. Kelebihannya tidak ada fragmentasi, space manajemennya gampang. Nah, tetapi kekurangannya salah satunya adalah karena pakai pointer adalah reliability, gitu ya. Jadi kalau misalnya salah satu blok rusak, ya, atau bermasalah, maka blok lainnya jadi tidak bisa dibaca. Contohnya seperti ini, gitu ya. Misalnya kalau yang pure link allocation seperti ini, misalnya blok 16 rusak gitu ya, maka yang berikutnya ini putus gitu ya, ini tidak bisa dibaca karena next-nya di sini ya. Nah, tapi kalau pakai file allocation table ya, link list-nya itu kan tidak ditaruh di blok-bloknya, tetapi di dalam tabel khusus yang disebut sebagai FAT ini. Nah, ini juga sama sih gitu ya. Kalau ini corrupt, katakanlah ini isinya corrupt ya, file allocation table-nya corrupt, ya ini putus gitu ya, ini nggak bisa dibaca gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang indeks ya, ini kan tidak bergantung ke blok yang lain gitu ya. Jadi kalau salah satu blok corrupt, katakanlah ya, misalnya blok nomor 10 rusak, ya blok yang lain mungkin masih bisa dibaca gitu ya, walaupun jadinya filenya tidak lengkap ya. Nah, tapi ya kalau blok ya indeks bloknya ini rusak, ya ini hilang semua gitu ya informasinya. Nah, tadi ya untuk index allocation ini berarti dia perlu index table gitu ya. Nah, tetapi ini sangat cocok untuk random access gitu ya. Jadi kelebihannya random access. Nah, kelebihannya adalah tidak kena external fragmentation ya. Dynamic access without external fragmentation, tetapi overhead-nya adalah tadi kita perlu index block tadi ya. Jadi kita perlu tambahan satu blok atau lebih. Kalau filenya besar, mungkin kita butuh beberapa index block gitu ya. Kalau filenya besar, ya. Nah, kalau filenya besar, mungkin kita akan butuh beberapa tabel indeks ya atau index block gitu ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, barangkali dalam suatu kondisi tertentu, ya, tabel indeks ini perlu dipecah kalau terlalu besar, gitu ya. Nah, sehingga nanti ada outer index, ya ada indeks tabelnya itu sendiri, gitu ya. Ini mirip seperti waktu kita belajar page table, ya. Page table ada yang begini, gitu ya, ada yang hierarkis begini. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya filenya besar, mungkin nilai-nilai yang di sini bukan isi filenya sendiri, tapi ini adalah menunjuk ke indeks tabel yang lain atau apa namanya blok indeks blok yang lain. Nah, salah satu contoh file system yang menggunakan mekanisme indeks gitu ya adalah Unix file system atau UFS atau EXT juga ya, kalau tidak salah EXT4 juga menggunakan indeks seperti ini gitu ya. Nah, tapi dibuat fleksibel gitu ya. Nah, kalau filenya kecil, ya, kalau file kecil, ya, ini kita bisa di dalam UFS ini ya, bisa menggunakan direct blocks. Artinya, ya, nomor-nomor blok yang dicatat adalah isi datanya gitu ya, isi filenya langsung, ya. Nah, kalau filenya agak besar, bisa pakai single indirect block gitu ya. Jadi blok yang di sini isinya adalah indeks blok yang lain. Nah, baru indeks blok yang lain isinya data gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu berikutnya kalau filenya masih kurang besar juga gitu ya, maka bisa pakai double indirect block. Jadi ini menunjuk ke blok ya, ke indeks blok yang lain.
indeks blok yang lain menuju ke indeks blok yang lainnya lagi. Nah, baru indeks blok yang lainnya lagi menuju ke data gitu ya. Nah, ini double indirect, bahkan sampai triple indirect gitu ya. Nah, sehingga memungkinkan untuk menyimpan file yang ukurannya sangat besar gitu ya, dengan cara seperti ini. Nah, jadi itu kira-kira mengenai pengalokasian blok ya. Jadi ada berapa tadi gitu ya? Ada contiguous ya, ada contiguous, kemudian ada extend ya. Extend ini pengembangan dari contiguous ya. Kemudian ada link ya. Kemudian ada index ya. Nah, ini cara-cara pengalokasian blok untuk file ya. Nah, satu lagi tapi sudah 14.40 ya. Nah, sedikit lagi mungkin ya, nanti mungkin kalau belum selesai bisa kita lanjut pekan depan. Satu lagi adalah manajemen free space ya. Nah, jadi free space ini adalah blok-blok yang kosong ya. Nah, ketika kita ingin membuat file, nah itu kan harus dicarikan ya, blok-blok yang kosongnya di mana saja tempatnya atau lokasinya ya. Nah, disitulah peran dari free space management. Ya, jadi dia to track available block ya, atau cluster. Cluster itu berarti gabungan dari blok, gitu ya. Jadi dia tugasnya adalah mencatat ya blok yang kosong itu ada di mana saja. Nah, pendekatannya bisa dengan menyimpan dalam bentuk bit vector. Jadi kita punya bit string yang sangat panjang, sepanjang total blok yang ada, gitu ya. Lalu nilainya 0 atau 1. 0 artinya bloknya penuh, ya, occupied. 1 artinya kosong, ya. Nah, jadi kalau misalnya bit ke 0-nya isinya 0, berarti blok 0 itu ada isinya, ya. Kalau bit 1 isinya 1, berarti bit 1 kosong. Blok 1 kosong. Nah, ini adalah menggunakan bit vector. Atau bisa juga free space management yang lain pakai linked list juga, ya. Nah, jadi kalau kendala ya menggunakan bit vector ya berarti kita butuh storage tambahan untuk menyimpan ini gitu ya, bit vector ini ya. Meskipun ya tidak terlalu besar juga sih gitu ya. Nah, bit vector ini keuntungannya adalah gampang untuk menemukan ya menemukan blok-blok yang contiguous. Jadi kalau kita butuh beberapa blok yang berdampingan, maka cukup dihitung pakai rumus ini gitu ya, maka ketemu nomor blok mana saja yang berdampingan atau contiguous gitu ya. Nah, berikutnya tetapi tadi ya overhead-nya kalau yang ini kita butuh ini bit vector. Nah, alternatifnya kita bisa pakai linked list ya. Jadi blok-blok yang kosong itu dibikin linked list seperti ini ya. Jadi contohnya dalam hal ini adalah yang kosong adalah blok 2, 2 nyambung ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, ya 5 ke 8 dan seterusnya. Nah, ini artinya yang ada di linked list ini berarti blok-blok yang kosong. Nah, di sini kita tidak butuh storage tambahan gitu ya untuk menandakan blok yang kosong. Tapi kendalanya kita susah mendapatkan contiguous space ya untuk mendapatkan blok yang berdampingan. Nah, ini agak susah ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi lalu ada lagi yang lainnya adalah grouping ya untuk free space management ini dan counting ya. Nah, jadi nanti Anda bisa pelajari sendiri barangkali ya sisanya yang belum dijelaskan. Nanti kalau ada yang perlu dijelaskan lebih jauh lagi bisa didiskusikan pekan depan. Oke. Itu materi pertemuan hari ini. Baik, sebelum saya akhiri, ada yang ingin disampaikan dulu? Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Nanti pekan depan mungkin kita review lagi pertemuan yang sekarang, lalu kita masuk ke bab selanjutnya, yakni bab tentang I/O. Nah, sebetulnya kan untuk kuliah itu selain tatap muka kelas, tatap muka praktikum, ada juga kegiatan mandiri. Nah, silakan kegiatan mandirinya Anda isi gitu ya dengan membaca kembali materi-materi
pertemuan hari ini, pertemuan sebelumnya, dan kalau memungkinkan kita bahas atau Anda baca pertemuan yang akan datang, yakni tentang I/O, gitu ya, sistem I/O atau input output. Baik, saya kira itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua.